ومن سيئات يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjut kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adimiyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudimiyah min Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Labib Najib hafizahullah taala. Kita masuk ke kaidah yang yaitu kaidah ke-27 al-qaidatu as-sabi'atu wal ishrun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ulumi fid dharain ma jaza li'udhrin batala bi zawalihi. Sesuatu yang boleh karena uzur maka sesuatu itu batal karena uzurnya telah hilang, ya, atau alasan sebab itu sudah hilang. Ma'na al-qaidah, ya, arti dari kaidah ini أن الأحكام التي شرعت لأعذار معينة تنتهي وتزول بانتهاء تلك الأعذار لأن جواز تلك الأحكام خلاف الأصل فإذا زال سببها عاد الأصل. Ya, eh, sebenarnya artinya dari kaidah ini sudah cukup kita pahami, ya, dari kaidahnya sudah cukup jelas, ya, bahwa suatu hukum yang dia disyariatkan karena adanya uzur tertentu, kemudian di uzur ini atau alasan ini hilang, maka kebolehan hukum tersebut itu dia sudah berhenti dan kembali ke hukum asal, yaitu tidak boleh, ya. Eh, kita tahu bahwa salah satu hukum wad'i, ya, kalau dalam usul fikih itu ada al-hukmul wad'i, ya, itu ada ar-rukhsah was sabab, ya, ada ar-rukhsah was sabab, ada keringanan, ar-rukhsah wal azimah, ada ar-rukhsah dan ada al-azimah, ada rukhsah keringanan dan juga ada al-azimah hukum asal, ya. Nah, rukhsah dia keringanan karena adanya sebab tertentu yang disyariatkan. Ya, dia berpindah dari hukum asal menjadi sesuatu yang lebih ringan. Nah, hukum yang diperbolehkan karena adanya uzur ini kan disebut rukhsah. Nah, ketika sebab daripada rukhsah ini atau keringanan ini itu hilang, maka keringanan ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan dia kembali lagi ke hukum asal, yaitu al-azimah. Ya. Al-ahkam allati syuri'at li'adzarin muayyanah, bahwa hukum-hukum yang disyariatkan karena ada uzur-uzur tertentu, tantahi wa tazulu bintihai tilkal a'dzar, maka eh, dia hukum itu berhenti dan habis, ya, dan hilang karena berhentinya apa uzur-uzur tadi, ya, li'anna jawazatil kal ahkami atau ya li'anna jawazatil kal ahkami khilaful asli, karena kebolehan hukum-hukum tersebut, ya, perbuatan tersebut itu bertentangan dengan hukum asal. Fa idza zala sababuha, maka ketika hilang sebabnya maka kembali hukum asalnya, adal aslu, ya, kembali hukum asalnya. Seperti misalkan diperbolehkannya qasar, ya, qasar, maka qasar ini kan sebabnya karena safar, maka ketika sudah hilang safarnya itu maka tidak boleh qasar. Bagaimana misalkan kita melakukan perjalanan, dalam perjalanan pulang. Nah, perjalanan pulang ini selama jarak tempuhnya memang misalkan 80 kilometer lebih, ya, jarak tempuhnya dari eh, tempat Baru ya, data kita baru pira. ke rumah kita itu jarak tempuhnya lebih dari 80 kilometer atau dua marhalah. Nah, itu kan diperbolehkan untuk kita qasar karena sudah disebut safar, ya. Nah, di situ ada udzur, ya. Udzurnya itu safar sehingga kita mendapatkan keringanan itu qasar. Nah, tapi ketika kita misalkan sudah sampai di sur balad,
ya, batas perkampungan kita sudah masuk ke batas perkampungan kita. Nah, di situ maka sudah hilang safar kita, ya. Safar kita sudah hilang. Artinya berarti hukum kosor berarti sudah hilang juga. Karena sudah hilang safarnya, maka sudah hilang kosornya. Ya. Nah, itu terkait dengan kosor. Adapun kalau jamak misalkan kita niat memulai perjalanan misalkan di waktu zuhur, ya. Dan kemungkinan sampai tempat tujuan itu Masar dan kita mau mau jamak takhir aja nanti kalau sudah di rumah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya, maka di sini apakah bertentangan dengan kaidah ini? Enggak, ya, karena kalau yang jamak kan dia tadi niat jamaknya masih dalam waktu safar, tapi ketika dia sudah sampai maka eh, i- apa yang dilakukannya itu bukan jamak lagi tapi kodok, ya, bukan jamak lagi tapi kodok, tapi kodoknya karena ada uzur, ya, kodoknya karena ada uzur. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini bisa dibedakan, ya, kalau kosor dia sudah hilang karena dia sudah tidak safar. Nah, lalu bagaimana dengan jamak takhirnya? Kan dia tadi ketika di perjalanan dia mau mengakhirkan dan sekarang kondisinya dia sudah mukim nih, sudah kembali ke tempat asalnya, ya, sudah kembali ke tempat asalnya. Safarnya sudah hilang, berarti jamaknya sudah hilang? Enggak. Ya, jamaknya sudah hilang, tidak dikatakan jamak takhir lagi di situ, tapi dikatakan kodok, ya, mengganti sholat, ya, mengganti sholat, tapi dia kondisinya tidak berdosa karena dia mengakhirkan sholatnya itu karena dia sebelumnya sedang safar, ya, karena sebelumnya dia sedang safar, dan ketika sedang safar itu kan dia masih mendapatkan uzur, yaitu bolehnya menjamak takhir. Cuma kebetulan ketika dia mau melakukan sholat di waktu yang kedua ini, nah itu eh, apa namanya, rukhsahnya sudah hilang, ya, sebab sebab rukhsahnya uzurnya sudah hilang, maka sholat yang dilakukan itu bukan dikatakan jamak takhir tapi dikatakan qadha li uzrin, ya, mengulang sholat tapi karena ada uzur. Nah, yang tidak boleh dia lakukan adalah mengkosor, ya, karena kosornya itu karena sebab safar, sedangkan safarnya itu sudah hilang, ya, sudah hilang. Nah, itu ketika dia misalkan sudah sampai surbalat, ya, batas perkampungan dia, ya. Begitupun juga misalkan kita niat safar ke tempat tertentu, tapi kita niat mukim di tempat itu lebih daripada 3 hari, ya, lebih dari 4 hari atau lebih, ya, lebih dari 3 hari, ya, 4 hari atau lebih. Nah, maka ketika kita sudah mencapai surbalat, ya, batas perkampungan yang tempat kita tuju itu pun juga sama, ya, langsung kita tidak boleh kosor dan juga tidak boleh jamak karena sudah hilang sebab rukhsahnya, ya, karena kan bolehnya dapat rukhsah ketika dia kondisinya sedang bermukim itu apa, harus kurang daripada 4 hari atau batas maksimalnya 3 hari, ya. Batas maksimal 3. Tapi kalau lebih dari itu maka dia sudah tidak mendapatkan rukhsah lagi semenjak dia memasuki surbalat atau batas perkampungan, ya. Baik, dalil kaidah. Dalil daripada kaidah ini, yumkin an yustadalla li hadhil qaidati bil istishab fa idza intaha al udhru intaha ma tarattaba alaihi wa tustashabul ahkamul asliyah. Ya, mungkin kita bisa mendalilkan kaidah ini yaitu dengan dalil apa, istishab, yaitu mengambil hukum asal. Istishab itu mengambil hukum hukum asal. Maka fa idza intaha al udhru, ketika alasan, ya, uzurnya sudah hilang, maka hilang pula lah sebab hukum yang timbul akibat uzur tersebut, yaitu rukhsah. Wa tustashabul ahkamul asliyah, maka diambillah hukum asalnya. Ya, ketika misalkan hukum asalnya itu tidak boleh, maka kembali ke tidak boleh, gitu kan. Baik, kita langsung ke contoh daripada kaidah ini. Tadi sudah saya sebutkan, ya, salah satunya. Baik, yang pertama ya juzul mashu alal jabirati wa tayammumu laha madamat alal udwi.
فإذا انتهى عذره بأن لم يترتب ضرر من نزعها وجب نزعها وغسله. Boleh ya kita membasuh jabirah atau perban dan tayamum. Tayamum untuk membasuh perban tersebut. Madamat alal udwi. Selagi jabirah tersebut masih ada di tubuhnya. Ya, selagi jabirah itu atau perban itu masih ada di tubuhnya. Jadi kan kalau yang namanya jabirah atau perban, ya perban apapun itu, perban untuk luka, perban untuk patah tulang, ya, ya apapun itu perban, ya. Nah ini masuk dalam kategori jabirah, ya. Yang jelas, tapi jabirah ini tidak apa namanya, dia perbannya tidak boleh berlebihan, ya, kecuali hanya untuk istimsak. Istimsak itu untuk merekatkan, ya. Kalau misalkan dia tajawaza an qadril istimsak, ya, dia melewati batas untuk merekatkan, ya. Nah, maka ini sudah di luar uzur, ya, sudah di luar uzur, artinya sudah melampaui batas, ya. Sehingga tidak dapat rukhsah di tempat-tempat yang dia melakukan kelebihannya tadi, ya. Nah, al-mashu alal jabirah. Nah, ketika misalkan perban itu ada di tempat wudhu, ya, ada di anggota wudhu, atau bukan anggota ada di anggota wudhu, tapi dia kondisinya sedang junub, ya, kondisinya sedang junub. Maka caranya adalah dia membasuh, ya, bagian tubuh yang bisa dibasuh. Kemudian ketika masuk ke anggota tubuh yang ada perbannya, maka dia lakukan apa? Dia ketika itu bisa dilepas, dia lepas dan membasuh dengan air. Tapi kalau tidak bisa, ya, dan akan menyebabkan doror, ya, madorot, ya, bahaya bagi dirinya dan menambah parah sakitnya. Nah, maka dia cukup mengusap, ya, perbannya dengan air, kemudian dia tayamum, ya. Kemudian dia apa? Kemudian dia tayamum. Tayamum untuk jabirah tersebut, ya. Nah, jadi dia membasuh perban itu dengan air, kemudian dia tayamum, ya. Membasuh perban dengan air, kemudian dia tayamum. Nah, tayamumnya ya sebanyak perbannya. Kalau misalnya perbannya ada dua di dua anggota wudhu, misalkan, ya berarti sebanyak itulah dia tayamum, ya. Tayamumnya bukan membasuhkan debu ke perbannya, bukan, tapi tayamum biasa, ya, tayamum biasa. Yaitu membasuh muka dengan debu, ya, dan kedua tangan. Nah, eh, nah, insya Allah detailnya itu ada di pembahasan fikih, ya, atau huruf fikih, ya. Ya. Kemudian faidzan taha uzruhu. Nah, kalau misalkan uzurnya ini sudah hilang, di alamnya tarattab dararun min naz'iha. Contohnya misalkan sudah nggak ada madarat lagi kalau dia copot perbannya. Nah, maka apa? Wajib naz'uha wa ghusluhu. Maka dia wajib, ya, melepas perbannya itu dan wajib untuk dibasuh dengan air, ya. Wajib dibasuh dengan air karena uzurnya sudah eh, tidak ada, gitu kan. Alasannya sudah tidak ada. Nah, ini dikembalikan ke eh, keterangan ahli, yaitu dokter, ya. Tidak bisa kita eh, apa namanya berspekulasi dengan pendapat kita sendiri. Kalau misalkan kita memang bukan dokter, tapi kalau kita dokter dan atau kita sudah konsultasi dengan dokter ini sudah bisa dilepas perban atau belum, maka boleh, ya, dilepas dan itu wajib dibasuh, ya. Kemudian yang kedua, ya juzu qasru rubaiyati fi safari tawilil mubah, ya, boleh. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi, ya. Boleh mengqasar sholat yang 4 rakaat ketika safar yang panjang, ya, yang boleh juga. Dan ada safar mubah, ada safar maksiyah, ya. Ini sudah kita tahu bersama bahwa safar itu ada dua, safar
untuk maksiat dan safar yang tidak untuk maksiat. Faidan taha safaruhuna, ketika misalkan safarnya sudah selesai, bian ada ila mahalli iqamatihi, seperti misalkan sudah kembali ke tempat singgahnya, ya, ke tempat tinggalnya. Falaisa lahu tarakhusu birukhasis safari, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah dengan keringanan safar. Seperti tadi, dia sudah sampai di batas perkampungannya. Ya, dia tidak boleh mengambil rukhsah qasar lagi, ya. Tidak boleh mengambil rukhsah qasar lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak dikatakan sebagai musafir. Ya, makanya kalau misalkan ada yang mau mengqasar sholat, misalkan lagi perjalanan pulang dan tetap mau mengambil rukhsah safar, yaitu dengan cara mengqasar, nah ya udah dia sholat dulu sebelum dia mencapai batas perkampungannya. Karena kalau sudah mencapai batas perkampungannya, nah di sini dia tidak boleh mengambil rukhsah lagi, ya. Misalkan dia lagi naik mobil gitu kan di tol. Nah sebelum masuk ke apa namanya daerahnya, nah dia melipir dulu ke rest area untuk sholat supaya dia nanti pas di rumah udah saya tinggal fokus untuk istirahat saja, ya. Itu juga diperbolehkan, ya. Tapi ketika dia belum mengambil rukhsah sampai dia tiba di rumah, ya, dia mau sholat, mau qasar sholat, nah ini tidak diperkenankan karena dia sudah bukan musafir lagi. Adapun jamak, tadi yang sudah saya sebutkan, jamak itu bukan jamak lagi dikatakannya, tapi kodok, ya. Kodok, tapi tidak mendapatkan dosa karena dia ketika meninggalkan sholat ketika safar itu dalam keadaan uzur, ya. Jadi makanya kodok li uzrin gitu, ya. Mengkodok sholat karena ada uzur. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi makanya diperhatikan kalau misalkan mau mengambil rukhsah, ya ketika safar, bukan pas ketika sampai, ya, bukan ketika pas sampai. Walihada addal fuqaha'u min syuruti tarakhusi dawamul udhri. Makanya para fuqaha mensyaratkan orang yang mengambil keringanan itu, yaitu apa? Dia dawamul udhri, masih ada apa namanya, kontinuitas, ya, uzur tersebut. Jadi uzurnya itu ada terus selama dia mau mengambil rukhsah, di uzurnya itu ada terus mendampingi dia, terus ada gitu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yajuzu lil maridi alladhi yashuqqu alaihi shaumu an yuftira fa idza shama wa syufiya fi muntasafin nahari haruma alaihi al-iftaru li zawali al-udhri. Ya. Boleh bagi orang yang sakit yang dia kesulitan puasa, ya. Dia orang yang sakit kesulitan dia puasa. Maka dia boleh apa? An yuftir, tidak berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa. Fa idza shama. Nah, kalau misalkan dia berpuasa, dia memaksakan puasa. Wa syufiya fi muntasafin nahar. Kemudian dia eh, baikan atau dia sudah sembuh dari sakitnya ketika di tengah-tengah siang pas saat puasa, pas bulan Ramadan, kan. Harum alaihi iftar, maka dia haram baginya berbuka puasa, haram baginya apa? Membatalkan puasanya. Karena apa? Karena uzurnya sudah hilang, ya. Alasan dia untuk tidak berpuasa sudah hilang, ya, karena dia sudah sehat, sudah baikan, dan dia di awal tadi itu dia memulai harinya dengan puasa, maka dia haram untuk membatalkan puasanya karena uzurnya sudah hilang, ya. Dizawali al-uzri, karena uzurnya sudah hilang. Baik, kemudian yang keempat, lawistana bal ma'dubu ghairahu liyahujja anhu thumma syufiya wajib alaihi i'adatul haji li nafsihi lianna al-istinabata jazat lil udhri fatazulu bizawalihi. Kalau misalkan al-ma'dub, orang yang dia sakit, ya, atau dia tidak mampu melakukan haji, ya, karena ada satu hal, ya, misalkan tadi sakit, ya, yang menghalangi dia untuk melaksanakan haji, kemudian dia mewakilkan mewakilkan orang lain, ya, untuk menghajikannya, ya. Tsumma syufiya, kemudian orang yang berhalangan ini
kemudian apa? Em, Sehat, ya, kemudian sehat. Wajib alaihi adatul hajj, maka wajib bagi dia untuk mengulang hajinya bagi dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna istinabata jazat lil udhri, karena mewakilkan haji ini boleh karena adanya uzur. Maka ketika uzur ini sudah tidak ada, ya, maka hilanglah pula apa namanya, hukum istinabah tadi atau mewakilkan tadi, ya. Tapi kalau misalkan uzur ini terus ada sampai dia meninggal, maka istinabahnya atau perwakilan hajinya ini sah, ya, dan hajinya sah buat dirinya juga. Ya. Baik, min mustathnayatil qaidah. Ya, min mustathnayatil qaidah, pengecualian daripada kaidah ini. Lau kana murtakibul haddi maridan bima la yurja bur'uhu fa innahu yujladu bi'athkal alaihi mi'atu ghusnin. Fa in syufiya ajza'ahu dhalika al-jaldu wa la yu'adu lianna mabna al-hududi ala ad-dar'i kama taqaddam. Lau kana murtakibul haddi maridan. Nah, eh, apa namanya? Kalau misalkan pelaku hudud yang dihukumi hudud, misalkan dia melakukan zina dan dia bukan yang dan dia belum menikah, ya, berarti kan ghairu muhsan. Atau misalkan pelaku meminum khamar, ya, kan ini hukumannya adalah dijilid, ya, dicambuk. Nah, tapi kondisinya pelaku pelaku hudud ini dia sedang sakit maridun bima la yurja bur'u. Mana sakitnya ini diprediksi tidak akan sembuh, ya, diprediksi tidak akan sembuh. Fa'innahu yujladu bi'athkalin alaihi mi'atu ghusnin, maka dia di cambuk dengan athkal. Apa ini athkal? Semacam ini, ya, apa namanya, hizmatu awadin raqiqah. Jadi kumpulan kayu, ya, di eh, apa namanya, ditumpuk jadi satu, ya, batang, ya, batang-batang tipis ditumpuk jadi satu, diikat, kemudian diikat, ya. Fainahu yujladu biaskalin alaihi mi'atu ghusnin. Jadi semuanya diikat jadi satu, ya, kayu-kayu tipis, ya, kayak sapu lidi gitulah, ya. Alaihi mi'atu ghusnin, ya, yang ada 40, ada 100, apa namanya tadi, batang, ya. Nah, jadi ditumpuk jadi satu kayak kayak sapu lidi gitu, ya. Nah, nah itu cukup dicambuk satu kali, ya. Maka fa in syufiya ajza'ahu dzalikal jaldu wa la yu'ad, ya. Maka ketika dia sudah baikan, ternyata dia baik nih, padahal divonis dia tidak akan membaik, tapi ternyata dia membaik dan sehat, ajza'ahu dzalikal jaldu, maka hukuman yang sudah ditetapkan padanya, yaitu dengan dicambuk sekali dengan apa, satu genggaman atau satu ikatan, ikatan 100 batang tadi, ya, itu ajza'ahu, yaitu cukup, wala yu'ad, dan tidak perlu diulang, ya. Kenapa? Nah, ini makanya pengecualian. Li'anna mabdal hududi ala dar'i, karena prinsipnya menerapkan hudud itu apa? Itu ala dar'i, ya. Eh, apa namanya, di kalau bisa memang hudud itu tidak diterapkan, ya. Tidak diterapkan, bukan penerapannya untuk ini, ya, bukan, maksudnya ketika ada syubhat, ya, ketika ada syubhat, ada alasan sekecil saja yang itu bisa menggugurkan hukuman hudud, maka itu kan digugurkan hukuman itu bagi pelakunya, ya. Bedanya kan idra'ul hududa bisyubhat, ya. Gugurkanlah hukuman hudud bagi si pelaku karena adanya syubhat, ya, karena adanya syubhat. Nah, jadi mabnal hudud, jadi hudud itu dibangun di atas apa, dar. Dar itu apa? Digugurkan, ya. Digugurkan selagi masih bisa mencari celah, ya. Nah, di sini, ya,
si pelaku karena dia sebelumnya sudah dihukum walaupun dengan hukuman yang cukup ringan, kemudian eh, dia hilang sudah tuh uzurnya. Nah, tapi tetap tidak dihukum lagi karena tadi prinsip hudud adalah kalau bisa digugurkan selagi ada celah ya untuk menggugurkan hudud tersebut di apa digugurkan ya. Apalagi berkaitan dengan zina misalkan. Kalau ini kan mi'ah berarti kan eh, kemungkinan zina ini ya. Baik, kemudian tanbih. هذه القاعدة تعتبر كقيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. Bahwa kaidah ini menjadi pembatas daripada kaidah bahwa kondisi darurat dapat membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Li'annaha tubayyinu anna muddat tajawazi ta'atil mahdzur ma damat ad-daruratu qa'imatan. Karena eh, kaidah yang kita bahas ini memberikan detail tambahan terkait dengan batas waktu kapan kondisi darurat itu membolehkan kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Yaitu ketika apa? Ketika memang kondisi darurat itu masih ada. Maka ketika kondisi darurat itu tidak ada, sudah hilang, maka kita tidak boleh lagi mengkonsumsi yang barang-barang terlarang tadi. Ya. فإذا زالت الضرورة maka ketika sudah hilang kondisi darurat adal hadru maka kembalilah hukum haram walidha فهذه القاعدة قريبة من قاعدة الضرورة تقدر بقدرها maka kaidah ini dekat dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha bahwa kondisi darurat itu ya harus menyesuaikan dengan kadarnya harus sesuai dengan kadarnya tidak boleh diperluas ya tidak boleh diperluas misalkan eh, tujuan dia diperbolehkannya mengkonsumsi yang haram ketika keadaan darurat itu hanya untuk supaya tidak meninggal supaya tidak apa tidak meninggal dan hanya untuk dia menegakkan punggungnya ya maka ketika punggungnya sudah tegak ya artinya dia tidak atau dia keluar dari kondisi ancaman kematian ya maka saat itulah haram kembali mengkonsumsi yang haram-haram ya yang haram-haram karena tujuannya sudah tercapai walaupun tidak sampai kenyang. Nah, kondisi kenyang ini yang tidak diperbolehkan. Kenyang dengan hal yang haram di kondisi darurat itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah hanya untuk terbebas terhindar dari kondisi darurat yaitu menghindar dari kematian. Ya. علما بأن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد الهامة التي تدل على سماحة الدين الإسلامي وتيسير أحكامه واتساعه لضرورات الناس وقد دل عليها قول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, maka diketahui bahwa kaidah darurat tubihul mahdurat ya darurat itu dapat membolehkan perkara yang haram termasuk kaidah yang penting yang apa menunjukkan ya toleransi atau ya mudahnya agama Islam ini dan mudahnya hukum-hukumnya dan luasnya Islam dalam menilai perkara-perkara darurat yang terjadi di yang menimpa manusia ya dan ini apa ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala Faman itu barang siapa yang dalam kondisi darurat fi makhmasatin dalam keadaan lapar ya ghairu mutajanifin li ithmin yang dia tidak apa eh, harus lihat artinya ini ya. Bentar. Ya. Bukan karena ingin berbuat dosa ya.
Barang siapa yang terpaksa karena lapar, ya bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, mungkin sampai situ dulu. eh, Apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada yang mau didiskusikan tertentu, kalau tidak ada kita tutup cukupkan. Baik, ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, materi kita, pembahasan kita. Akhir ini membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.